Di video kali ini, saya akan membahas spoiler dari Tensei Shitara Slime Data Ken. Sebelum mulai videonya jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila ada sedikit berbeda dari segi percakapan dari novel aslinya. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami. Dan terima kasih bila kamu telah menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasannya. Setelah mengetahui kekuatan para bawahan Rimuru, ketiga monster tersebut itu pun mengakui Rimuru adalah Demon Lord yang sangat kuat. Mereka pun memperkenalkan diri mereka yang mana mereka adalah anak dari Demon Lord Dagruel, dan mereka bernama Dagura, Ryura, dan Debura. Mereka mengatakan bahwa Dagruel menyuruh mereka untuk berlatih di Tempest. Sebenarnya mereka telah diusir dari negara mereka karena kesalahan mereka, dan Rimuru terlihat kesal dengan sikap Dagruel karena tiba-tiba Dagruel memintanya untuk mengurus anak-anaknya. Akan tetapi Rimuru tetap menerima mereka dan meminta Sion untuk melatih mereka bertiga secara sadis sehingga membuat ketiga anak Dagruel tidak tahan dan berkeinginan pergi dari Tempest. Dan mendengar hal tersebut membuat Sion bersemangat, dan Rimuru pun kembali ke ruangan untuk menemui Ras Gozu dan Ras Mezu. Akan tetapi ketika Rimuru ke sana, mereka tampak sangat ketakutan, dan secara tiba-tiba mereka berdua bersumpah untuk setia terhadap Rimuru, yang mana hal tersebut juga membuat Rimuru kaget dan Rimuru menerima mereka berdua untuk bergabung dengan Tempest. Tidak lama kemudian Sion masuk ke ruangan tersebut dan mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka sangat beruntung memiliki pemimpin seperti Rimuru, dan akibat kelakuan anak-anak dari Dagruel, tidak ada lagi ras yang meremehkan Rimuru sebagai Demon Lord, dan ras yang selanjutnya menghadap Rimuru adalah ras Elf, di mana ras Elf memiliki penduduk yang semakin lama semakin sedikit di hutan Jura. Semua itu akibat dampak peperangan antara ras Gozu dan ras Mezu. Selain itu, beberapa orang dari ras Elf juga menghilang tiba-tiba. Ketua Elf juga mengatakan bahwa mereka hanya memiliki penduduk setidaknya 300 orang dan mereka memutuskan akan pindah dari hutan Jura. Ketua Elf mengatakan bahwa tanah yang mereka tempati saat ini tidak layak lagi untuk dihuni oleh ras Elf. Akan tetapi Rimuru berpikir untuk memanfaatkan ras Elf di kerajaan Tempest, dan Rimuru meminta Ketua Elf untuk membawa semua penduduk ras Elf untuk menetap di Tempest. Mendengar hal tersebut membuat Ketua Elf semangat dan menerima tawaran Rimuru. Selain agenda menerima kunjungan ras dari negara lain, Rimuru juga meminta Sui untuk menyelidiki bangsawan yang saat ini sedang mengincar Myour Miles. Rimuru berpikir bahwa bangsawan tersebut telah terlibat dalam perdagangan elf yang ada di hutan Jura, dan keesokan harinya, di mana hari terakhir dalam upacara pelantikan Rimuru menjadi Demon Lord, dan pada hari tersebut terlihat Diablo dan Hakuro sudah kembali ke Tempest. Terlihat Diablo sangat senang dapat melihat Rimuru kembali. Saat ini Rimuru sedang kedatangan ras Tengu, dan Rimuru meminta Benimaru menyambut kedatangan dari ras Tengu, di mana sebelum ras Tengu datang ke Tempest, Rimuru meminta Benimaru untuk mengundang ras Tengu secara langsung. Akan tetapi karena ras Tengu adalah ras yang cukup kuat, Benimaru pergi ke ras Tengu dengan ditemani oleh Alphys beserta pada pasukan Kurenai. Sesaat di sana, Benimaru dan pasukannya dihentikan oleh penjaga gerbang ras Tengu, dan hanya Benimaru dan Alphys lah yang diizinkan masuk ke dalam tempat mereka. Di sana, Benimaru disambut oleh gadis yang sangat cantik, di mana dia adalah pemimpin dari ras Tengu yang bernama Momiji. Benimaru menganalisa gadis tersebut mungkin dapat menyaingi Carrion. Benimaru mengatakan bahwa dia ingin bernegosiasi dengan ras Tengu, di mana Benimaru ingin ras Tengu mengizinkan rakyat hutan Jura untuk melewati wilayah mereka. Selain itu Benimaru juga ingin ras Tengu mengizinkan mereka untuk mengali terowongan di daerah ras Tengu. Akan tetapi Benimaru masih belum mengerti detail tentang terowongan tersebut. Makanya saat Benimaru menjelaskan kepada pemimpin ras Tengu, informasi tersebut kurang jelas, di mana Rimuru bermaksud melubangi gunung yang ada di daerah ras Tengu dan membuat terowongan untuk membuat rute pendek yang menghubungkan hutan Jura dan negara Sarion.
Tentunya hal tersebut ditolak oleh Momiji. Momiji mengatakan bahwa gunung tersebut sudah dianggap tempat suci oleh ras Tengu. Di sana Momiji juga mengejek Alvis sebagai ular yang bau, dan hal tersebut membuat Alvis marah dan mengeluarkan aura miliknya. Melihat tindakan Alvis, Momiji juga mengeluarkan aura mengerikan miliknya. Terlihat Alvis mengeluarkan skill mata ular miliknya yang mana skill tersebut dapat memberikan penyakit kepada targetnya, dan dengan santai Momiji menghempaskan kipas miliknya ke arah serangan Alvis. Diketahui Momiji memiliki resistensi tinggi terhadap penyakit, dan Momiji menyerang balik Alvis dengan memukul perutnya, sampai-sampai Alvis terbang ke sudut ruangan tersebut. Momiji juga terlihat kecewa dengan kekuatan yang dimiliki basement terkuat yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan mendengar hal tersebut membuat Alvis marah karena Alvis merasa diremehkan oleh Momiji, dan mereka berdua saling mengatakan bahwa mereka tidak akan menahan kekuatan mereka dalam menghadapi masing-masing dari mereka. Akan tetapi Benimaru terlihat sedang meminum teh yang disediakan dan terlihat santai dengan kejadian tersebut. Melihat Alvis dalam bahaya, Benimaru pun menghentikan pertarungan mereka. Benimaru mengatakan bahwa Alvis akan kalah dalam pertarungan tersebut. Benimaru juga mengatakan bahwa Alvis belum cukup terampil dalam mengendalikan sihir miliknya. Di satu sisi, Momiji juga kaget bahwa Benimaru dapat menghentikan serangan kipasnya dengan mudah. Tidak lama kemudian datanglah ibu dari Momiji yang bernama Kaede ke tempat tersebut, dan dia memarahi Momiji karena telah membuat kekacauan. Terlihat Kaede memukul kepala Momiji sampai membuat Momiji menangis, dan akhirnya diskusi antara perwakilan Tempest dan ras Tengu dimulai. Dalam diskusi diketahui bahwa Benimaru dan Momiji memiliki gaya bertarung pedang yang mirip. Hal itu dikarenakan mereka berdua berasal dari perguruan Oboro Ryu. Jadi sejarahnya, pada 300 tahun yang lalu, Kaede tinggal di desa Ogre dan dia bertemu dengan seorang manusia bernama Byakuya. Di sana Kaede belajar teknik ilmu pedang dari Oboro Ryu. Akan tetapi saat ini Byakuya telah mati. Saat itu Byakuya meninggalkan seorang cucu yang mana cucu dari Byakuya adalah orang yang Kaede cintai. Tetapi saat itu cucu Byakuya belum mempunyai nama. Benimaru mengatakan bahwa saat ini cucu Byakuya bernama Hakuro. Mendengar hal tersebut membuat Kaede senang. Kaede mengetahui bahwa Hakuro lah yang melatih Benimaru hingga bisa sekuat sekarang, dan Kaede ingin menjodohkan Benimaru dengan Momiji. Mendengar hal tersebut membuat Benimaru kaget, sampai-sampai Benimaru menyemburkan teh yang sedang dia minum. Kaede mengatakan bahwa bila Benimaru mau menikah dengan anaknya, ras Tengu akan mengabdi pada Rimuru. Mendengar hal tersebut membuat wajah Momiji memerah, dan sambil menolak hal tersebut, Momiji juga pergi dari ruangan tersebut. Kaede mengatakan bahwa kondisi dia saat ini sedang lemah karena Kaede saat ini sedang dalam keadaan sakit. Hal itu dikarenakan Kaede mengandung Momiji dengan sangat lama. Kaede juga memberikan semua energi sihir dan kekuatannya kepada Momiji, dan alasan perjodohan tersebut agar Momiji dapat dijaga oleh ayahnya Hakuro. Ketika kembali ke Tempest, Benimaru menceritakan semua yang terjadi di tempat ras Tengu kepada Rimuru. Di sana Benimaru juga terlihat sangat pusing. Selain itu, Rimuru juga sangat kaget akan informasi bahwasanya Hakuro memiliki seorang anak dan anak tersebut sangatlah kuat. Sebelum kedatangan ras Tengu ke Tempest, Rimuru beserta Benimaru dan Hakuro berdiskusi. Rimuru mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam hubungan asmara bawahannya. Saat ini adalah hari di mana ras Tengu datang ke Tempest, dan Tempest menyambut ras Tengu di ruangan VVIP. Mereka memulai diskusi mereka di sana. Momiji mengatakan bahwa dia tidak ingin bermusuhan dengan Rimuru. Akan tetapi dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di bawah Rimuru, yang mana dapat diartikan bahwa Momiji tidak ingin daerahnya diganggu maupun diusik oleh Tempest. Momiji juga mengatakan bahwa dia curiga Rimuru telah membuat kesepakatan dengan Frey terhadap ras Tengu, di mana diketahui bahwa ras Tengu memiliki konflik wilayah dengan Frey. Saat Frey mengawasi kekuatan militer negara Sarion yang mana memiliki kekuatan militer lebih kuat dari negaranya, Frey sering memantau dan melewati ras Tengu melalui udara,
dan Frey saat itu tertarik dengan ras Tengu demi memperkuat militer negaranya. Karena ketertarikan tersebut, Frey selalu mengawasi ras Tengu melalui udara, dan itulah sumber konflik antara ras Tengu dengan Frey. Sebelum memutuskan langkah yang ingin dia ambil, Rimuru berdiskusi dengan para bawahannya, di mana Rimuru meminta informasi tentang konflik tersebut. Dan akhirnya Rimuru menyimpulkan bahwa itu adalah salah paham semata. Karena saat ini Frey sudah tidak tertarik lagi dengan ras Tengu, itu karena Frey saat ini telah menjadi bawahan dari Milim, dan kesalahpahaman itu pun terselesaikan. Rimuru dan ras Tengu pun akhirnya membuat suatu perjanjian, tapi untuk pembangunan terowongan, mereka masih perlu mendiskusikannya lebih lanjut, di mana ras Tengu ingin memastikan bahwa terowongan tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi ras Tengu. Karena hal tersebut, Rimuru memutuskan menunda dalam menjalankan proyek terowongan miliknya. Setelah perjanjian antara Tempest dan ras Tengu dibuat, Momiji memberikan surat dari Kaede kepada Rimuru, di mana dalam surat tersebut Kaede mempercayakan Momiji kepada Hakuro. Kaede juga mengatakan bahwa sebenarnya Momiji suka kepada Benimaru, dan Momiji menyembunyikan hal tersebut dari Benimaru. Mendengar pesan Kaede yang dibaca Rimuru, Momiji berteriak keras dan menutup mukanya dengan kedua tangannya. Terlihat Hakuro mendekati Momiji. Hal tersebut membuat Momiji menangis karena ini pertemuan pertamanya dengan ayahnya, dan Momiji langsung memeluk Hakuro dengan kuat. Hakuro mengatakan bahwa dia akan melatih Momiji sehingga Benimaru akan jatuh cinta kepada dirinya. Tidak lama kemudian, Suna memberikan surat dari Alphys kepada Rimuru, di mana Alphys mengatakan bahwa dia meminta Benimaru untuk menikahinya. Alphys juga mengatakan bahwa dirinya tidak masalah hanya dijadikan selir oleh Benimaru, dan Alphys tidak mau kalah dari Momiji. Dan karena hal tersebut membuat Benimaru semakin pusing. Di sana Gerudo menyarankan Benimaru untuk menikahi kedua wanita tersebut karena kedua wanita tersebut mempunyai pengaruh. Akan tetapi Benimaru mengatakan bahwa ingin mempunyai satu istri dan tidak ingin memiliki selir. Mendengar hal tersebut membuat Momiji bersemangat dan mengatakan bahwa dia akan bersaing dengan Alphys dalam memperebutkan Benimaru. Tidak lama kemudian, terlihat Suna dan Sion pun sedang ribut, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin kalah satu sama lain. Akan tetapi Rimuru tidak menyadari bahwa hal yang sedang Sion dan Suna ributkan adalah dirinya. Dan setelah itu, Rimuru mengadakan rapat eksekutif di Tempest, di mana saat itu Rimuru memperkenalkan secara resmi Myour Miles sebagai eksekutif yang baru di Tempest. Di rapat tersebut, mereka berdiskusi untuk membahas pertarungan di dalam Kolosium. Selain membahas tentang Kolosium, mereka juga membahas tentang bisnis dan ekonomi yang ada di Tempest. Di sana juga terlihat Veldora yang bersemangat. Veldora mengatakan bahwa dia akan menyebarkan kenikmatan dari dagangan miliknya yang telah dia diskusikan dengan Myour Miles. Mereka juga membahas tentang dungeon yang Ramirez buat, di mana Ramirez agak kesulitan menentukan bos setiap lantai di dungeon. Dan setelah itu diputuskan bahwa Adalman akan menjadi bos di lantai 60, Apito akan menjadi bos di lantai 70, dan Zejen akan menjadi bos di lantai 80. Di sana Rimuru juga kaget dengan perkembangan yang dimiliki oleh Zejen. Tidak lama kemudian Rangga membawa rubah mantan bawahan dari Claimant. Rangga mengatakan bahwa rubah tersebut tertarik dengan hutan yang ada di dungeon. Rimuru pun memberikan nama kepada rubah tersebut, dan nama rubah tersebut sekarang adalah Kumara. Karena hal tersebut Kumara pun berubah dan mempunyai energi yang kuat. Kumara juga diperintahkan oleh Rimuru untuk menjadi bos dungeon di lantai 90. Di sana Sui juga memberikan informasi kepada Rimuru bahwa serikat perdagangan budak telah dihancurkan oleh pahlawan yang bernama Masayuki, di mana para elf yang menjadi budak telah bebas. Dan karena hal tersebut membuat Rimuru tertarik untuk bertemu dengan Masayuki, Rimuru juga ingin mengundang Masayuki untuk hadir pada event besar yang dia buat. Alur cerita Tensei Chitara Slim Data Ken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe, serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini, dan linknya saya letakkan di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.